mending biar nabrak aja nggak apa-apa. Kan ada seninya nyeting kenari itu kayak gitu mas. Biar nabrak nggak jalan ya nggak jalan aja. Iya nggak jalan nggak apa-apa, nabrak aja. Memang kenari kok. Seninya ya di situ. Kita bisa nggak nyeting. Kalau pakai ranjau cari aman aja. Kalau kayak Tesla justru malah sebaliknya mas. Yang kemarin Tesla itu mas. Itu justru malah saya kasih tangkringan yang besar. Karena dia kalau pakai tangkringan kecil terlalu nyaman. Dia nggak mau pindah. Dan pasti ada ngetemnya. Tapi kalau pakai tangkringan besar itu bisa pindah, dia kalau pindah bunyi mas. Karakternya gitu. Kenari kan semua memang ada waktunya mas. Jadi kenari jantan itu memang ada fasenya buat birahi mas. Jadi kita pun nggak bisa menghindari itu. Ada teman-teman juga yang pakai ini mas, pakai dicas. Ada yang dicas pakai jantan, dicas pakai paut, ada yang dicas pakai betina juga. Bahkan ada yang dikawinin mas. Yang hijau 25.000. 25.000 ya, iya. Satu botol ya. Satu botol. Terus itu paling pakainya satu tutup botol atau 2 tutup botol. Malam apa Is? Malam Mas Agus. Lagi santai-santai aja ini ya Mas ya. Lagi santai ngopi ngerokok ini Mas. Ini langsung aja ya Om ya. Gimana Mas? Menanggapi beberapa ada yang komen di YouTube sama yang WA kemarin. Oh ya. Banyak yang request tentang cara menurunkan birahi kenari. Nah, itu Om. Banyak yang request itu. Oke, Kalau menurut Mas Faiz gimana itu? Menurut saya Mas, menurut saya ini kalau nurunin birahi untuk kenari kan semua memang ada waktunya Mas. Jadi kenari jantan itu memang ada fasenya buat birahi Mas. Jadi kita pun nggak bisa menghindari itu Mas. Jadi nggak perlu khawatir juga, semua kenari bisa diturunin juga Mas birahinya. Ini kalau memang fasenya buat birahi ya memang nggak bisa dihindari. Solusinya ya diturunin Mas, kayak dari pakan bijian kita kasih pakan yang rendah, terus ekstra foodingnya kita kasih kayak yang berair Mas, kayak timun, gambas gitu Mas. Terus kasih mandi jemurnya kasih pagi sore gitu Mas, jadi sering-sering mandi juga. Terus hariannya diablak Mas, diablak jadi burung biar bunyi terus, tapi jangan di track. Jangan citrek, jangan dicampur sama ruangan, satu ruangan sama betina atau satu ruangan sama jantan yang birahi cicit-cicit gitu Mas. Jadi biar ada suara kenari nggak masalah, cuma jangan sampai satu ruangan ya. Tapi tetap harus ada suara kenari Mas. Dia semakin banyak bunyi, capek bunyi, birahinya semakin turun Mas. Itu termasuk buang birahi juga ya Mas ya? Termasuk buang birahi. Makanya banyak kan ada teman-teman juga yang pakai ini Mas, pakai dicas. Ada yang dicas pakai jantan, dicas pakai paut, ada yang dicas pakai betina juga, bahkan ada yang dikawinin Mas. Cuma kalau saya nggak pakai itu Mas, tapi ada teman-teman yang kayak gitu. Itu jadi kalau saya pakainya itu Mas, biar bunyi terus nggak apa-apa di rumah, tapi jangan di track. Kalau saya nggak pakai dicas jantan betina enggak, paling pakai pakan itu nanti mandi jemur dilihat dulu Mas. Kalau udah turun baru dinaikin dikit-dikit Mas. Tapi kalau cas itu kan berarti bukan kawin ya Mas ya? Cas itu ada yang nggak kawin, ada yang dikawinin juga ada Mas. Cas ada yang pakai paut ada Mas, ada yang pakai jantan juga ada yang pakai betina tapi nggak dicampur Mas. Tapi ada juga yang ini misalkan ini burung lapangan buat pejantan, ada yang pakai setelah kawin dia baru turun. Cuma kalau saya nggak pakai Mas, itu banyak sih teman-teman. Ya monggo silahkan, kan ada caranya sendiri-sendiri Mas. Kalau saya nggak pakai cara itu karena alasan saya cepet gampang birahi burungnya Mas. Setelah dicas itu biasanya nanti kan ngedrop Mas, mainnya enak, digantangan enak, nanti lama-lama cepet Mas birahi lagi. Apalagi ada yang ya ada yang warnanya sama kayak yang dicas. Jadi ada burung cas-casan misalnya warnanya kuning atau bun kuning, nah, digantangan ketemu warna yang sama, biasanya burung itu birahi Mas. Atau ada ketemu biasanya kawinnya sama betinanya warnanya Isabel atau panda gitu Mas, nanti ketemu di gantangan warna kayak gitu bisa birahi juga Mas. Makanya saya nggak pakai kayak gitu, lebih rawan untuk birahi Mas. Kalau saya pakainya pakan, didropin aja
Tapi cuma kalau pakan bisa sampai ngedrop banget mas. Nanti pakai timun, gambas, mandi, jemur. Jemurnya nggak usah terlalu lama. Berarti kalau Mas Faiz memang, Jemurnya juga dikurangin mas, jam jemurnya. berarti intinya kalau Mas Faiz ini nurunin birahi kenari dari pakan yang pertama ya Mas ya. Dari pakan bijian, extra fooding kayak yang mengandung telur dan sebagainya, CD itu saya stop mas. Berarti pakannya pakan rendah, Pakan diablak, rendah. harian diablak ya. Harian diablak paling ya kerodong paling malam mas. Terus mandinya harus rajin apa gimana Mas? Rajin, harus mandi rajin, wajib. Tiap hari mandi gitu. Tiap hari. Kalau bagusnya mandi itu pagi apa sore Mas? Kalau bisa pagi sore mas. Oh 2 kali. Kalau bisa pagi sore. Jadi kasih cepuk aja terus. Tapi Cuma kalau malam diambil. Tapi kalau mungkin yang ada teman-teman repot, bisanya sore ya sore aja nggak apa-apa. Iya, Bisa nggak di apa-apa. pagi. Yang apa jelas aja, tetap nggak apa-apa wajib gitu ya. mandi tiap pagi. Cuma jam jemurnya jangan lama-lama. Jemur juga meningkatkan birahi juga mas. Oh berarti kelamaan jemur itu bisa membuat kenari naik birahinya? Naik birahi. Saya betina-betina makanya kalau yang kurang birahi justru malah saya jemur mas. Betina yang buat produksi induan-induan gitu. Ini misalkan kok habis ngeloloh kok nggak birahi-birahi, saya jemur. Mandi jemur rutin nanti birahi lagi. Jadi nggak perlu pakai doping-doping, itu malah bagus itu mas. Berarti kalau betina ya Mas ya? Kalau betina. naikin birahi ya? Ya. Kalau jantan ya itu mas, dari pakan, perawatan, harian, extra foodingnya ditambah itu mas, kayak timun, gambas, sayur-sayuran mas. Kalau untuk Mas Faiz sendiri nih, Mas Faiz kalau mau nurunin birahi kenari pakainya pakan apa Mas? Saya pakai pakan racikan sendiri mas, Oh pakai pakan racikan pakai sendiri racikan ya? sendiri. Tapi kalau teman-teman mau, Maksudnya pakan yang dijual itu juga Mas? oh iya yang saya jual, mau pakai apa pakan sendiri juga monggo. Tapi kalau saya pakai pakan sendiri, memang saya produksi yang khusus buat nurunin birahi mas. Jadi bisa dicoba juga. Tapi kan kadang cocok kadang enggak, tapi dicoba dulu lah mas. Insya Allah kalau saya semua pakai pakan itu. Oh itu udah dites Mas Faiz berkali-kali Sudah ya? tes. Udah dites sama burung-burung yang buat lomba Mas Faiz ya? Iya. Yang jelas ya itu mas, extra foodingnya di stop dulu. Kayak telur, sidi, jagung gitu, Jemur jangan apel kelamaan. gitu. Jemurnya ya jam jemurnya dikurangin mas. Jam jemurnya kurangin. Terus ruangannya diperhatiin ada jantan berapa ini. Misalkan ada banyak ya dikurangi aja mas. Paling dia butuh bunyi kenari aja, butuh denger bunyi kenari aja mas. Jadi jangan satu ruangan berapa burung, nanti justru malah bisa birahi juga. Tapi jangan sendiri juga mas, biar burung itu bunyi terus. Jadi biasanya gantian gitu mas, bunyi. Saut-sautan ya? Iya gitu, itu termasuk bisa nurun birahi juga. Kalau yang nggak pakai cas ya mas. Tapi kalau yang pakai cas itu kalau saya lihat ya biasanya dicas, pakai betina apa jantan gitu, di sampingin sama apa sangkarnya itu mas. Cuma nggak disatuin burungnya. Mau digantang biasanya pada dipisah gitu. Nah itu kan pakai caranya sendiri-sendiri. Cuma kalau saya nggak pakai cara itu. Berarti nurunin birahi kenari itu ada banyak cara ya Mas ya? Iya. Sama harian juga tangkringan saya pakainya ini mas. Pakainya atas bawah, nanti naiknya baru atas, cuma saya pepetin di ruji. Maksudnya Kadang gimana? gini mas, ada kenari kalau tangkringannya jauh itu sering gini malah. Tapi kalau mepet di ruji malah jarang mau nabrak ruji, itu juga ada. Makanya Jarak tangkringan itu Mas? jarak tangkringannya biasanya misalkan harian ini saya pakai 77, nanti main saya pakai 66 atau 55 gitu mas. Berarti biar jeruju nempel sama ekornya gitu Mas? Iya, nempel sama ekor nggak apa-apa itu. Oh itu Cuma kan berarti karakternya burung beda-beda mas, jadi kita harus bisa membaca karakter punya burung. ada yang dengan cara itu mau, ada juga yang enggak ya Mas ya? Ada juga yang enggak, ada juga yang pakainya misalkan ini kok burungnya nakal mas, pakai tangkringan besar, jadi kita ganti pakai tangkringan kecil, mungkin lebih nyaman, nyengkremnya kan lebih nyaman mas, pakai tangkringan kecil. Kalau tangkringan besar biasanya kan burung gerak terus mas. Antara birahi dan tidak nyaman sama pangkringan itu hampir sama apa beda Mas? Beda, cuma kan ngaruh juga mas. Ngaruh ya? Ngaruh. Ini misalkan lagi mau naik birahi, belum birahi full ya mas, lagi mau naik birahi gini-gini, tapi kalau dia nyaman bunyinya enak mas.
Tapi ketika tangkringan nggak nyaman, wah. Ketika dia sudah birahi, tangkringan nggak nyaman, pasti dia nabrak-nabrak ya. Iya, makanya itu. Tapi bisa dibagi dengan pangkringan yang nyaman ya, yang pas untuk dia. Jadi dia mau nabrak tuh jaga-jagalah apa, nggak jadilah karena pangkringan nyaman gitu ya. Iya betul. Terus kalau kenari kecil kan gini mas. Kalau saya pakai kan tangkringannya kecil. Kalau pakai tangkringan yang besar, nanti biasanya pindah tangkringan, lihat kenari yang lain biasanya jadi tambah birahi gitu. Ada yang warna lain kan dia banyak gerak mas. Jadi lihat musuh-musuhnya. Tapi ketika pakai burung yang ngawet atau yang yang nagen itu pakai tangkringan kecil udah 1 titik. Tapi kalau kayak Tesla justru malah sebaliknya mas. Yang kemarin Tesla itu mas, itu justru malah saya kasih tangkringan yang besar karena dia kalau pakai tangkringan kecil terlalu nyaman, dia nggak mau pindah dan pasti ada ngetemnya. Tapi kalau pakai tangkringan besar itu bisa pindah, dia kalau pindah bunyi mas, karakternya gitu. Berarti belum tentu juga mas tangkringan nyaman bisa membuat kenari kerja maksimal ya? Iya belum tentu. Jadi kita harus pintar-pintar mas memahami karakter burung. Beda burung kan beda karakter. Tapi yang jelas pakai pakan itu yang pakemnya mis. Kalau menurut saya itu pakemnya yang pakai pakan itu. Kalau soal pangkringan bisa sambil jalan Ya, mas, sambil yang jalan. jelas ya. Itu kan penunjang mas. Yang jelas kalau untuk menurunkan birahi kenari dari pakan dan perawatan harian ya mas ya. Pakan perawatan harian. Jadi hari H itu kalau naikin kan gampang mas, dikit-dikit dinaikin. Misalkan ngedrop, lihat dinaikin dikit-dikit. Gimana? Kadang ada yang settingan kenyangan juga ada mas kenari itu. Harus kenyang dulu prasmanan gitu Harus ya. kenyangnya. Sukanya apa ini? Yang sering dimakan misal biji sawi, heifer atau kenari seed kan bisa lihat mas. Nanti misal senangnya sama kenari seed ya tambahin aja mas kenari seed. Terus gini mas, kalau kenari birahi tinggi itu bisa dinaikkan secara mendadak nggak mas? Maksudnya misalnya sore ini mau lomba, terus siang ini mau diturunin birahi ini bisa nggak? Bisa mas. Bisa? Bisa. Berarti bisa seketika ya mas ya, turunin birahi kenari itu ya? Bisa. Tapi kan ya karakter burung juga mas, kembali ke karakter burung. Saya juga ada yang keren, harus hari ini bisa ngedrop, hari ini bisa naik, ada itu mas. Tapi ada juga yang harus. Cuma kan resiko juga mas, kalau ngedropin ya ngedropin hari H itu resiko juga. Kadang ke ngedropan kan malah digantangkan malah ngetem. Ngedropan mau ditinggiin lagi nggak mungkin Iya, ya? iya. Repot juga ya. Langsung ditinggiin ya. Tapi saya tetap paling bagus tetap H-1 mas. H-1 kebanyakan Ya. cari amannya ya mas ya. Cari aman. Biasanya H-1 kan mulai dikerodong. Terus hal yang perlu dihindari mas, hal yang perlu dihindari mengatasi kenari birahi tinggi itu. Yang perlu dihindari yang pertama yaitu mas, jauhkan dari betina. Jauhkan dari suara betina. Suara betina, cit cit cit, entah apalah. Kayak gini mas, bunyi-bunyi kayak gini kan betina siapan F2 ini. Nah kayak gitu. Bahaya ya mas ya. Bahaya ini, bunyi-bunyi kayak gini birahi ini mas. Terus sama jantan-jantan yang birahi itu yang paling utama mas. Kalau betina, suara betina sama jantan gacor kira bahaya mana mas? Lebih bahaya betina mas. Tetap bahaya Tetap betina bahaya ya. betina. Soalnya merangsang mungkin ya kalau dengar suara betina gitu ya. Kadang kan paling kalau birahi ke denger jantan paling kadang cuma gini-gini mas. Cuma kalau lari. kalau betina kan apalagi burung ini pernah kawin pasti Nabrak ya. Dan kalau kenari nabrak menurut saya wajar sih mas. Kalau kenari anti nabrak itu ya gimana ya mas. Semua kenari kan ada waktunya, ini buat usia berapa memang sudah waktunya birahi ya birahi. Nanti tinggal kita turunin aja. Jadi main kenari yang penting jangan pakai ranjau lah. Kalau ranjau itu gimana? Kurang apa ya? Kalau saya sendiri kurang suka sih mas pakai ranjau. Iya. Semacam Mending paksaan biar mungkin ya, Mas, ya? biar nabrak aja nggak apa-apa. Kan ada seninya nyeting kenari itu kayak gitu mas. Biar Iya. nabrak nggak jalan ya nggak jalan aja. Iya nggak jalan nggak apa-apa. Nabrak aja. Memang kenari kok. Seninya ya di situ. Kita bisa nggak nyeting. Kalau pakai ranjau kan cari aman aja kan mas. Tapi ya monggo terserah, kan beda orang beda perawatan juga mas. Masing-masing ya mas ya. Masing-masing. Punya cara masing-masing ya. Iya. Dan pakan juga saya nggak harusin pakan harus pakai pakan saya ini. Kalau yang mau nurunin birahi pakai pakan rajaan sendiri kan juga bisa mas. Kalau mau pakai pakan rajang sendiri juga bisa ya. Juga bisa. Misalkan mau dikasih
kenari seed aja kan bisa juga mas, tapi kan itu rawan juga mas kalau ngedrop banget. Nah kalau pakan saya kan nggak terlalu, jadi masih ada campurannya semua, Udah pas ya. ada rempah-rempahnya juga yang buat nurunin birahi gitu. Kalau pakannya Mas Faiz itu yang warna apa Mas? Kalau misal ada teman-teman yang mau beli pakan yang Mas Faiz yang pakan rendah nih. Kalau yang pakan rendah yang warna hijau mas, Pakan yang rendah hijau. yang warna hijau yang ya. hijau. Terus ada apa lagi Mas? Kalau yang biru kan buat paut mas, buat Biru buat paut, paut. buat harian. Nah paut buat perangsang birahi, buat penambah nafsu makan itu mas. Kalau yang biru, tapi kalau yang merah itu Ada khusus juga yang merah itu ya. ada khusus buat kenari macet mas, kenari macet, netes bulu. Tapi kalau kenari yang udah gacor normal jangan. Kalau untuk yang merah mas, karena apa? Kalau udah normal gacor bagus jangan kasih yang itu. Nanti malah bisa cepet mabung juga mas. Itu buat kenari mabung juga bagus, biar cepet juga. Mempercepat ya. Iya. Kalau untuk harganya masih sama Mas? Masih sama mas. Di Shopee juga ada, nanti di WA nomor deskripsi juga ada. Kalau yang hijau itu harga berapa Mas? Yang hijau? Yang untuk pakan rendah itu? Yang hijau 25.000 25.000 ya. Iya. Satu botol ya. satu botol. Terus Itu kalau paling untuk yang pakainya satu tutup botol atau 2 tutup botol mas. satu tutup botol. Ya kalau yang lemak-lemak itu pakainya 1 tutup botol udah cukup. Penuh itu mas, kan memang botolnya ada tutupnya itu. Itu misal satu tutup botol itu masih dikasih tambahan makanan lain apa enggak Mas? Apa cuma Ya pakan kalau itu mau aja? dikasih ya paling sayur itu mas. Mau kasih extra fooding paling sayur atau mau kasih timun. Tapi kan ada kenari juga yang nggak suka timun, nggak suka gambas juga ada mas. Jadi cukup pakai pakan pun insya Allah bisa. Bisa turun ya. Ya. Terus kan untuk Tapi kalau mandi tetap mas, mandi Mandi tetap, wajib tetap. ya, Mas, ya? Iya, soalnya itu termasuk efektif juga kan kenari mandi menurunkan birahi itu. betul. Ya ini kan saling mendukung mas. Pakan sama perawatan itu kan penunjang juga mas. Terus kan kalau untuk yang biru Mas, pakan harian paut. Kalau untuk yang Harganya biru berapa? itu 25.000 mas. Oh sama Ya, seperti yang hijau ya. sama. Cuma dia ada buat nafsu makan juga mas. Nafsu makan burung. Untuk Terus pertumbuhan ya mungkin ya. buat antibodi juga mas. Kan rawan sakit kalau paut biasanya. Kondisinya rawan drop. Kalau paut ya Mas ya. Ya kalau paut. Kalau untuk yang merah Mas, yang pakan merah itu namanya Mas, pakan apa? Yang merah ya pakan untuk yang merah yang buat kenari macet-macet itu Oh, mas. kenari macet ya. Iya. Kalau yang itu harganya berapa Mas yang merah itu? Kalau itu yang agak mahal mas, itu 75.000. 75. Cuma kan nggak bisa dipakai tiap hari juga mas. Kalau udah ini misalkan kenari macet atau udah gacor ya udah jangan dipakai lagi, Simpen ya. simpen aja. Buat besok misalkan ada yang netes bulu ini mabung nggak selesai kasih itu. Ini sekalian tak tanyain buat teman-teman kenari pemula ini Mas. Ciri-ciri kenari birahi itu apa Mas? Ciri-cirinya kalau untuk jantan ya yang jelas lihat bisa nabrak-nabrak, ngepakin sayap mas, pindah-pindah Ngepak-ngepak kayak gitu gelisah gitu loh mas, gelisah pindah tangringan, ngebiakin sayap. Terus kayak ada yang ngeril-ngeril juga ada mas, yang nabrak-nabrak juga ada. Gacor tapi kanan kiri pindah-pindah. Ada yang biasanya durasinya panjang, misalkan durasi 40 detik. Ini kok kenarinya birahi tiba-tiba ke durasinya 10 detik, 15 detik, bisa birahi juga itu mas. Nah, itu termasuk ciri-ciri kenari birahi ya Ya, Mas? termasuk ciri-ciri kenari birahi. Kalau enggak cacit-cacit gitu mas. Cacit-cacit kayak hampir mirip betina gitu ya Mas? Ya, gelisah lah mas. Kalau kenari gelisah pasti insya Allah birahi itu. Ya udah Mas, sementara gitu dulu. Oke siap mas Nanti Agus. kalau misal ada yang komen atau WA nanya request minta tips-tips lagi tak kesini lagi Mas. Oke siap. Nanti juga ada mas nomor di deskripsi itu. Kalau mau sharing-sharing kita pokoknya semua dibalas mas. Mau beli, mau enggak, mau sharing-sharing tetap dibalas. Oh iya Mas, ini kalau paut ready apa ini Mas? Paut Kalau paut ini ada baru lagi F2YS. F2YS. F2YS ini baru mas dari teman sih mas. Ring ikul kenari dari Pabelan mas. Salatiga ya. Nah, ini nanti juga ada F1YS tapi belum saya ambil mas. Ada F1SF juga. Ini yang baru diambil F2YS. Warna Jadi cerah. stok terdekat ini kira-kira ready apa aja Mas? Cari apa aja? Ini yang nanti kedepannya ya F1YS sama F1SF. Cuma yang ini sementara yang paut baru F2YS yang baru ya mas. Yang kemarin kan masih ada F1 ring misteri itu. Tinggal warna hijau sih mas yang ring misteri. Kalau yang F2YS ini warna kuning cerah.
silangannya dari YSL. YSL-nya ring Tiara sama F1 YS. F2 YS ya. Jantan Ya, ya Mas ya. jantan. Yang kita ambil jantan, Mas. Yang betina kayaknya belum dikeluarin sama Mas Ikul. Tapi yang lain kayak F1 YS, F1 SF-nya udah kita inden sih, Mas. Nanti tinggal ambil. Nanti paling bareng sama punya Mas Misri ya, paling Mas. Punya Mas Misri panennya AF kayaknya. F4 YS kali F2 YS. Yang AF big itu, Mas, yang kemarin saya omongin itu. Oh, berarti kalau mau bagi teman-teman yang mau pesen kenari, inden atau mau langsung beli ke sini bisa langsung hubungi nomor di deskripsi ya Mas. Iya, deskripsi nanti kan ada saya juga, ada Mas Handi juga. Yang untuk butuh betina-betina siapan juga masih ada, Mas. Masih banyak Kalau ya. mau nyeta F3 US Big, nah, Mau nyetak F2 BB kan masih ready. ada F1 masih BB ready, masih betina ada. siapan ya. Iya, masih ada. F1 SF juga masih ada. Berarti Lokal juga masih ada, Mas. lokal juga masih ada Masih ya. ada. Berarti kalau mau nyetak F2 BB atau F3 IS nggak perlu nunggu lama-lama ya Mas ya. Insya Allah nggak perlu nunggu lama. Di sini Nanti sudah kan nyiapin juga betina-betina kita videoin Mas siapan ya? pen-pennya gimana jadi. Biasanya juga ada yang video call juga, Mas. Sama Mas Andi atau sama saya gitu. Kalau pas saya nganggur sama saya atau sama Mas Andi gitu ada yang video call. Lihat kondisi sekarang gitu, Mas. Maksudnya kondisi terbarunya kayak apa gitu. Tapi kalau yang untuk daerah-daerah sekitaran Salatiga pantau langsung aja biar Ya, lebih kalau enak saya ya, Mas lebih ya. utamakan dipantau, Mas. Kalau yang deket biar enak kan, Mas, sambil sharing, ngobrol, ngopi gitu kan enak. Oke Mas. Ya udah. Gitu dulu ya Mas Wais ya. Oke, siap Mas Terima Agus. kasih Mas Wais. Oke, siap. Sampai ketemu minggu depan. Siap. Oke.